Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo teman-teman semua, di saat ini saya akan menjelaskan perspektif Siwa 5 pada masyarakat Saparua, terkhususnya di Desa Tio. Poin-poin yang saya akan menjelaskan, yang pertama letak geografi, yang kedua demografi, yang ketiga budaya, yang keempat bahasa, yang kelima sistem pengetahuan, yang keenam sistem kemasyarakatan, yang ketujuh peralatan hidup dan teknologi, yang kedelapan mata pencarian, yang kesembilan kesenian, yang kesepuluh adat istiadat, dan yang kesebelas sistem pemerintahan. Oke teman-teman, langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama letak geografi. Secara geografis, negeri Tio terletak di bagian tengah Pulau Saparua. Negeri ini berbatasan langsung dengan beberapa negeri yang lain. Di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Pia yang merupakan dusun dari negeri Sirsori Amalatu. Di sebelah timur berbatasan dengan negeri Saparua, di sebelah selatan berbatasan dengan negeri Papiru dan Teluk Saparua, dan di sebelah barat berbatasan dengan negeri Haria dan negeri Porto. Yang kedua, demografi. Tio memiliki penduduk sebanyak 1.419 jiwa, terbesar keempat di antara 7 negeri di wilayah Saparua, Maluku Tengah. Seluruh penduduk asli negeri Tio beragama Kristen Protestan. Di beberapa wilayah dan di beberapa kampung-kampung yang mayoritas warganya bermata pencarian sebagai nelayan dan perkebunan, mereka umumnya adalah pendatang asal Buton yang beragama Islam dan diberi hak untuk bermukim dan menggunakan seluruh akses yang ada di negeri Tio. Yang ketiga, budaya. Masyarakat di Saparua terkhususnya di Desa Tio sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong dan tolong menolong, terutama di dalam acara penting seperti mendirikan atau tutup rumah atau memasuki rumah baru. Tradisi ini dikenal dengan istilah lokal seperti Sasahil dan Nekora yang mencerminkan solidaritas sosial yang kuat antar warga. Yang keempat, bahasa. Masyarakat Tio umumnya berbicara menggunakan bahasa Melayu Ambon sebagai bahasa sehari-hari. Selain itu, bahasa tanah atau bahasa asli Saparua juga ada. Namun beberapa bahasa dari Saparua saat ini terancam punah karena kurangnya penutur aktif dari generasi muda. Yang kelima, sistem pengetahuan. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang mendalam terkait pemanfaatan sumber daya alam, baik dari hasil perkebunan maupun laut. Hal ini cakup teknik bertani dan melaut yang diwariskan secara turun-temurun. Yang keenam, sistem kemasyarakatan. Struktur masyarakat didasarkan pada ikatan keluarga besar atau FAM, biasanya disebut juga mata rumah. Susunan mata rumah ini penting dalam tatanan adat dan sosial desa. Terdapat peran adat seperti kewang atau penjaga, pengawas hutan dan laut adat, dan marinyo atau penyampai pesan adat atau pengumuman desa yang berfungsi sebagai menjaga aturan dan ketertiban adat di negeri tersebut. Kehidupan sosial masyarakat sangat erat dan didasari oleh prinsip kekeluargaan dan persaudaraan. Yang ketujuh, peralatan hidup dan teknologi, tradisional dan modern. Peralatan hidup masyarakat Tio mencakup perpaduan alat tradisional dan modern. Pekerjaan utama, mata pencarian utama adalah sebagai petani atau perkebun dan nelayan, sehingga peralatan yang digunakan berkaitan erat dengan aktivitas ini, seperti perahu, jaring, alat-alat kebun, dan alat pengolahan hasil panen. Kerajinan tembikar di desa tetangga O. Meskipun spesifik di negeri O yang bertetangga, kerajinan tembikar menggunakan tanah liat merupakan salah satu peralatan hidup dan teknologi tradisional yang menonjol di wilayah Saparua. Teknik pembuatan dan produknya telah berkembang dan tekniknya dipelajari hingga keluar daerah. Yang kedelapan, mata pencarian. Mata pencarian utama di Tio adalah bertani dan menangkap ikan. Komoditas utama yang ditanam adalah kakao, cengkeh, pala, kelapa, dan kenari. Sedangkan komoditas perikanan tangkap berupa cakalang, tuna kecil, cumi, bia, dan ikan laut lainnya. Yang kesembilan, kesenian. Kesenian di Saparua umumnya berkaitan dengan upacara adat dan ekspresi budaya lokal. Ini bisa berupa tarian tradisional musik seperti tutu buang dan alat musik tiup, dan nyanyian seperti kapata.
Oke teman-teman, di saat ini saya akan menjelaskan kedua poin yang terakhir, yang ke-10 dengan yang ke-11, yaitu adat istiadat dan sistem pemerintahan. Masyarakat Tio adalah masyarakat negeri atau desa adat di Maluku Tengah. Tio memiliki pemerintahan sipil dan pemerintah adat yang terkoneksi. Kepala pemerintah sipil dan pemerintah adat berada di tengah tangan kepala negeri yang di Aceh disebut sebagai raja. Tio diperintah oleh raja yang berasal dari mata rumah perintah atau Fam Patiwail. Raja Tio bergelar sebagai Tuan Pati sesuai dengan teu negeri ini Leunusa Hatalepu Amapati. Apabila belum ada raja definitif, maka yang akan menggantikan tugas dan kedudukan raja adalah seorang pejabat negeri. Pejabat negeri bukan pejabat adat dan oleh sebab itu Fam atau mata rumah mana saja yang dapat menjabat. Di negeri Tio ada 4 soa, yaitu Soa Haubawa, Leilisa, Namasina, dan Patikakilisa. Keempat soa tersebut mencakup Fam atau mata rumah asli Tio. Yang pertama Soa Haubawa. Soa ini beranggotakan mata rumah Limahelu, Patawala, dan Teu Hijulu. Mata rumah Patawala sendiri berkedudukan sebagai tuan tanah pengingat sejarahnya yang panjang dalam pendirian negeri Tio. Yang kedua Soa Leilisa. Soa ini beranggotakan mata rumah Peters dan Putuhena. Mata rumah Putuhena disebut berasal dari kerajaan Iha yang melarikan diri setelah kekalahan Iha melawan Belanda. Mata rumah Putuhena sudah dianggap sebagai anak negeri atau orang asli Tio. Yang ketiga Soa Namasina. Soa ini beranggotakan mata rumah Kaijili, Lokopesi, Mata Helemual, dan Samalo. Kepala soanya adalah mata rumah Kaijili. Dan yang keempat Soa Patikakelisa. Soa ini dikenal sebagai soa raja yang merupakan soa perintah yang beranggotakan mata rumah Patiwail.